ikut aku sekarang. Kita pergi dari sini. Kamu harus segera pergi dari sini. Mereka akan membunuh kamu. Adegan diperlihatkan di tahun 1993 di sebuah bis tujuan Jakarta-Bandung. Ambar yang dalam perjalanan menuju panti yang berada di pedalaman desa bersama adiknya. Yang menaiki bus ekonomi yang membuat Ambar gerah dan keringetan, sedangkan Dika adiknya yang sedang memainkan game bot yang sudah mulai capek lalu mengajaknya bermain tebak-tebakan. Di bus Ambar pun mengalami kejadian aneh melihat sebuah penampakan di jok belakang. Adiknya yang tahu kakaknya bisa melihat hal gaib pun mengatakan agar tidak usah dilihatnya terus. Ambar dan Dika yang ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal tahun lalu, mereka kini pulang ke rumah saudaranya yang tinggal kampung pedalaman yang bernama Panti Gunjik untuk lebaran di sana, dan Ambar yang mempunyai gangguan penglihatan namun masih bisa melihat walau sedikit buram, tapi dia mempunyai kelebihan bisa melihat dunia lain. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan memelahkan akhirnya mereka tiba di panti dan disambut oleh Agus dan Ibu Wati. Dika yang biasa tinggal di kontrakan kecil pun merasa gembira dan bisa pecicilan kesa kemari. Dengan rumah yang begitu luas. Seneng banget kayaknya dia. Dika yang melihat piano di kamarnya pun langsung menyalurkan bakatnya dengan memainkan lagu Paijo. Setelah Agus memberitahu kamar yang ia tempati dan datanglah Wati, yang memeperkanelkan Ambar, Dika kepada Oma, Opa, Farid dan neneknya yang ternyata masih punya hubungan saudara. Nenek Ani yang penasaran kepada mata Ambar pun menanyakan penglihatannya kepada Ambar. Kamu buta? Wati yang akan pulang kampung pun pamit kepada mereka, karena akan merayakan lebaran bersama keluarganya di kampung Sukamaju, dan Bu Wati pun menitipkannya mereka kepada Agus. Tak lama kemudian datanglah Arthur, cucu kesayangan Oma Ida yang juga akan tinggal di sana sampai hari lebaran. Arthur yang mempunyai sifat mata keranjang seperti kakek Sugiono tidak bisa menahannya saat melihat Ambar yang begitu cantik untuk merayunya. Setelah perkenalan dan ngobrol ngalor ngidul, lalu mereka memutuskan untuk ngabuburit di halaman rumahnya. Terlihat kakek Farid, yang sedang bermain lempar tutup ember bersama Dika sempat tutup ember mengenai kaca dapur untuk tidak pecah dan terkena Rina. Hati-hati, Kek. Di sisi lain terlihat Rina yang lagi mencuci beras terlihat uring-uringan karena melihat Agus dan Ambar sedang duduk membuat ketupat yang begitu mesra. Seperti cewek-cewek kebanyakan lainnya ia pun cemburu dan membanting panci dan piring. Di halaman depan terlihat Arthur yang sedang menyalurkan hobinya sebagai fotografer, sedang motret sana-sini dengan menggunakan Kodak. Saat melihat Dika alih-alih Angel yang bagus karena melihat Dika sedang memegang kampak. Saat ingin memotret Dika namun kakek Farid melarangnya, dan mengajak Dika pergi untuk melanjutkan bermain lempar tutup ember. Saat kakek Farid melempar tutup embernya dengan begitu keras dan masuklah ke rumah kosong tersebut. Karena waktu sudah sore dan akan turun hujan kakek pun dipanggil oleh Rina untuk masuk ke rumah. Dika yang dilarang mengambilnya karena sudah sore, akhirnya Dika mengajak Arthur untuk menemaninya mengambil plat itu. Akhirnya Arthur dan Dika masuk dengan menjebol pintu depan. Ambar yang melihat Dika mau masuk rumah kosong itu, langsung menyusulnya dengan menggunakan payung hitam. Setelah Ambar masuk, Arthur pun kembali menggoda Ambar, namun karena Ambar sudah tahu akal bulus Arthur, Ambar pun hanya memberi senyum kecilnya. Saat Ambar mencari Dika dengan jalan pelan-pelan, namun papan yang dipijaknya lapuk dan jebol Ambar pun jatuh ke basement. Saat Arthur dan Dika melihat-lihat dia menemukan kotak dan tip kompo jam dulu. Lalu Ambar yang hanya bisa berjalan pelan-pelan karena gangguan penglihatannya, dengan samar-samar melihat sebuah benda yang ditutupi dengan karung. Saat Arthur membukanya ternyata itu sebuah patung wanita yang tidak memiliki kepala. Saat Arthur dan Agus naik membawa peti alih-alih dalamnya emas, Ambar yang masih penasaran dengan patung itu pun masih mengamatinya. Saat Ambar akan keluar tiba-tiba, patung itu pun mendadak bangun namun saat Ambar berbalik arah anehnya patung itu sudah di posisi duduk kembali.
Malam pun kembali tiba, dan dibarengi hujan dan petir bukan petir kakek seusia. Terlihat kakek Farid dan Oma Ida sedang buka puasa dengan kolek biji salak. Ambar yang sedang diobati oleh Agus karena luka pada tangannya pasca jatuh di basement tadi siang dengan rasa cemburu. Rina pun memberikan betadin ke Agus dengan nada marah dan dibanting di depannya. Biar nggak perih. Di sisi lain, Arthur yang masih penasaran dengan kotak penemuannya lalu membukanya bersama Dika, dan menemukan plat piringan hitam, foto, juga buku harian. Lalu kakek Farid yang mengambil buku itu dan membukanya ternyata terdapat sebuah foto wanita dengan kulit putih dan cantik. Nenek Ani yang ketakutan yang melihat hal itu pun memberitahu kalau membuka dan mengambil milik barang orang lain itu pamali. Apalagi itu milik orang zaman dulu karena takut terjadi hal-hal aneh. Jepang dan Belanda sekarang itu sudah tidak Kamu tuh nggak ada. ngerti, nggak tahu. Lalu Arthur mencoba memutar piringan hitam ternyata masih bunyi dan merekan pun bergembira dan berdasa bersama. Saat menikmati alunan musik sambil berdansa tiba-tiba listrik pun anjlok, dan dikira Agus hanya pemadaman listrik bergiliran seperti hal-halnya di kampung Geh. Pemadaman bergilir kek? Udah biasa. Saat semua orang sudah tidur terlihat Rina sedang di dapur yang sedang memasak opor ayam. Rina yang dikagetkan dengan piring jatuh ternyata itu ulah Agus. Rina yang masih kesal dengan kejadian tadi siang pun masih marah apalagi Agus selalu menyebut nama Ambar terus. Dan Agus pun memberitahu kalau Ambar itu sudah dianggap adik sendiri. Untuk membuat Rina tidak ambek-ambekan dengan trik Pak Boy-nya Agus pun memberi sentuhan kepada Rina. Rina yang mulai terbawa suasana tiba-tiba pintu rumah terbuka, dan Agus pun mengeceknya namun tidak ada siapa-siapa di sana. Di sisi lain, terlihat Ambar yang terbangun karena mendengar interpone. Ambar lalu mengeceknya dan keluar kamar tiba-tiba Ambar diperlihatkan kejadian di masa lalu dengan penglihatan yang begitu jelas. Dengan wanita bule yang sedang menolong pemuda yang terluka. Namun saat tangan Ambar dipegang oleh Dika penglihatan Ambar pun kembali buram. Di sisi lain, terlihat Nenek Ani terbangun dari tidurnya, karena mendengar suara dari earphone lalu Nenek Ani memanggil Rina tapi tidak ada jawaban. Lalu ia pun pergi ke ruang tengah dan terdengar suara musik tempo dulu, saat tip kompo jadul dimatikan. Tiba-tiba kompo itu pun menyala lagi dan ia pun kaget. Lalu terdengar suara benda jatuh di belakang Nenek Ani. Saat Nenek Ani sedang membersihkan piring yang jatuh tiba-tiba. Terlihat hantu wanita dengan kepala buntung. Nenek Ani yang ketakutan pun berlari dan ngumpet di kamar mandi. Dan keluar tangan mencekik lehernya sampai mokat dalam keadaan leher yang putus. Pagi pun tiba di suasana lebaran dalam keadaan yang kesiangan. Hingga akhirnya Agus tidak sholat Id. Rina yang menyalahkan Agus, karena opor yang mereka masak tadi malam tiba-tiba basi dan itu menurut Rina bertanda hal buruk yang akan terjadi. Sayur basi itu pertanda buruk. Saat Agus akan merapikan meja, aneh bin ajaibnya. Tiba-tiba patung itu sudah di ruangan depan, karena tidak ada yang merasa membawa patung itu mereka pun saling tuduh. Lalu kakek Farid yang memberitahu kepada Ambar, lalu membaca buku harian itu yang ditemukan di kotak yang diyakini milik perempuan Belanda yang tinggal sejak dulu kecil bersama keluarganya. Ibunya yang sakit meninggal lalu suaminya juga meninggal bunuh diri. Nyusul ayahnya bunuh diri. Lalu pada saat akan menyantap ketupat lebaran mereka pun menyempatkan foto-foto dulu. Arthur yang baru sadar kalau Nenek Ani tidak terlihat dia pun menanyakannya. Dan dengan sigap Rina pun mencarinya, setelah dicari di kamarnya tidak ada mereka pun menjadi panik. Saat mereka mencari kesan kemari tidak menemukan Nenek Ani, Ambar yang mempunyai feeling tajam lalu mencarinya ke belakang dan tiba-tiba. Ia menemukan Nenek Ani yang sudah meninggal di kamar mandi yang sudah dirubung lalat dengan keadaan yang mengenaskan. Ambar yang melihatnya pun shock dan histeris. Lalu adegan berganti.
Terlihat Arthur yang mau pulang dan mengajak neneknya karena sudah merasa tidak aman dan tidak mau jadi korban berikutnya. Namun semua itu dicegah oleh Agus. Dan kakek Farid yang memeberi tahu kalau di luar masih hujan dan tidak ada angkutan. Di sisi lain Agus sudah menelpon polisi setempat dan meminta pertolongan. Lalu di tengah percekcokan antar Oma Ida dan Agus, tiba-tiba Arthur melihat patung itu mendadak menghilang dari bangku itu. Tak selang berapa lama inspektur dari Kapolsek Cimaju yang bernama Yudi pun datang dengan setelan Intel Negeri Perindavan dengan kumis yang tebal dan baju salurnya. Dan menayangkan jasad Nenek Ani yang dikira cuma kematian biasa. Inspektur Yudi pun hanya datang sendiri. Lalu saat Pak Yudi melihat jenazah Nenek Ani yang masih di kamar mandi dengan keadaan kepala buntung dan mengerikan, Pak Yudi pun langsung mual. Tanpa pikir panjang Pak Yudi pun meminta bantuan ke pusat. Saat melapor dan meminta bantuan, radio pun mendadak mati. Lalu Pak Yudi pun meminjam telepon rumah dan lagi-lagi telepon pun mendadak mati. Di saat lampu mati terdengar suara lagu dari piringan hitam. Di saat itu Ambar diperlihatkan lagi kejadian di masa silam dengan wanita bule yang sedang disiksa oleh pribumi yang bernama Ivana. Dan terdengar suara kejadian yang dilihat oleh Ambar dari earphone. Dan diperlihatkan seorang tentara Jepang, yang bernama Matsui, yang dilanjut menyiksa perempuan itu dan memberitahu ke orang-orang pribumi kalau akan membebaskan penindasan dari tentara Belanda. Setelah perempuan itu dipukul menggunakan gagang bedil, ia pun bersumpah bahwa setiap tetes darahnya akan membuat hidup mereka tidak tenang. Darah saya yang menetes akan membuat hidup kalian semua tidak tenang. Lalu dengan sadis tentara Jepang itu memenggal kepala Ivana dengan menggunakan samurai hingga kepala terputus. Ambar yang diperlihatkan kejadian itu pun menangis histeris. Setelah itu Ambar diperlihatkan lagi dengan seorang tentara pribumi yang menangis melihat Ivana meninggal dengan kepala terputus. Lalu jasad Ivana dibawa oleh pemuda yang diketahui adalah kekasihnya. Dan dibawa ke basement bawah tanah, dan meletakkannya di atas kursi dan diiringi dengan lagu keroncong. Pemuda itu lalu membaluri jasad Ivana dengan tanah dan untuk dibuat patung. Setelah selasi pemuda itu pun pergi keluar dan membawa bambu runcing menemui tentara Jepang. Dengan perlawanan yang tidak seimbang pemuda itu pun tumbang dan jasadnya diseret kembali ke basement. Tiba-tiba hantu itu pun muncul kembali dan mencekik Pak Yudi namun berhasil diselamtekan oleh Agus. Namun naas buat Agus kini dia yang jadi korban hantu Ivana dan Agus pun meninggal dalam keadaan kepala terlepas. Lalu Pak Yudi dan yang lain pergi dan masuk ke dalam mobil, namun apa yang dikata ternyata mobil yang mereka naiki mendadak mogok dan terdengar suara dari radio itu yang meminta mengembalikan kepalanya. Tak lama kemudian hantu itu pun muncul dari belakang mobil dan menarik Oma Ida dari dalam mobil yang tidak dikunci. Dan Oma Ida pun akhirnya tewas dengan kepala terputus. Arthur yang ingin menolongnya justru ikut menjadi korban. Ambar yang mempunyai inisiatif jika ingin mengalahkan Ivana harus menghancurkan patung Ivana terlebih dahulu. Mungkin kita harus hancurin patungnya. Setelah mereka keluar dari mobil mereka pun masuk ke dalam rumah. Dan Ambar diperlihatkan lagi dengan kejadian di masa lalu. Tentara Jepang yang membawa kepala Ivana itu memasukkannya ke dalam sebuah sumur. Lalu Ambar dan Pak Yudi membawa patung tersebut dan menghancurkannya dengan kampak dan benar saja di dalam patung itu terdapat tulang belulang. Lalu mereka mengambil jasad Ivana dan menyiramnya dengan bensin dan membuangnya ke dalam sumur untuk dibakar bersama kepala tersebut. Koreknya mana? Pada saat genting korek api pun mendadak ketinggalan dan tidak disediakan oleh Pak Sutradara dan akhirnya Pak Yudi mengambilnya di dalam mobil. Saat Ambar berbalik arah, hantu Ivana pun muncul dan mencekik Ambar dan Dika. Dengan refleks Rina pun mengambil kampak dan mengayunkan kampak itu ke Ivana. Akhirnya mereka jatuh ke dalam sumur tersebut, Ambar yang jatuh ke sumur pun mengalami pingsan beberapa saat. Namun kembali sadar, saat memanggil adiknya Dika tiba-tiba tangan Ambar memegang kepala itu dan berkata, "Kalian semua akan mati!"
Lalu muncul lagi sosok Ivana, dan ketika akan menyerang Ambar dengan ayunan kampak dengan tenaga yang maksimal. Untung saja tidak terkena adiknya, Rina dan Pak Yudi yang hanya teriak-teriak bagaikan supporter bola. Akhirnya melemparkan korek itu ke Ambar. Setelah Ambar menemukan koreknya namun pada saat Ambar membakar hantu itu Ambar kembali dicekik oleh Ivana. Namun beruntung Dika berhasil membakar patung tersebut hingga akhirnya hantu Ivana pun ikut terbakar. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe, like, dan komen.